Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vima Ainunisa dengan nomor induk mahasiswa 859505114, program studi S1 PG PAUD. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan bagaimana hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Jika kita ibaratkan filsafat ilmu dan pendidikan seperti hubungan akar dengan pohon. Filsafat ilmu menjadi akar yang memberi dasar, arah, kekuatan berpikir bagi pendidikan. Sementara pendidikan menjadi pohon yang menumbuhkan, menyebarkan, sekaligus menguji kembali gagasan-gagasan filsafat ilmu di dalam kehidupan nyata. Bagaimana filsafat ilmu dapat mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan cara menilai dasar, metode, tujuan, dan nilai dalam pendidikan. Dari sisi eksistensi, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek kajian dan tujuan yang jelas. Dari keilmiahan, filsafat ilmu mengarahkan penggunaan metode ilmiah agar pendidikan dapat diteliti dan dibuktikan secara rasional. Dari segi nilai, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berorientasi pada moral, kemanusiaan, dan pembentukan karakter. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tak hanya menyampaikan pengetahuan, namun mengembangkan cara berpikir agar kritis, logis, dan reflektif. Filsafat ilmu akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman dan kehidupan manusia. Jika filsafat ilmu memberi dasar bagi pendidikan, maka praktik pendidikan juga dapat memperkaya filsafat ilmu. Contohnya, yang pertama, diskusi akademik di sekolah dan kampus melahirkan gagasan baru tentang cara belajar manusia. Yang kedua, perkembangan teknologi pendidikan memunculkan pertanyaan filsafat baru tentang etika AI, pembelajaran digital, dan keadilan akses pendidikan. Yang ketiga, pengalaman nyata di lapangan membuat filsafat ilmu tidak berhenti pada teori, tapi terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut pisau analitis karena mampu membedah persoalan pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu membahas hakikat atau apa yang dipelajari dalam pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa hakikat manusia sebagai peserta didik, apa tujuan dari pendidikan, apakah pendidikan hanya mentransfer ilmu pengetahuan atau pembentukan karakter.
Dengan kajian ontologis, pendidikan tidak dipahami sekedar aktivitas mengajar, tapi sebuah proses memanusiakan manusia. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi, moral, emosi, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji kebenarannya. Dalam pendidikan, epistemologi memastikan bahwa metode pembelajaran disusun secara ilmiah. Kemudian penelitian pendidikan menggunakan prosedur yang valid. Lalu teori pendidikan memiliki dasar logis dan empiris. Misalnya, penggunaan metode pembelajaran berbasis riset, asesmen autentik, atau pembelajaran aktif menunjukkan bahwa pendidikan dibangun melalui proses ilmiah, bukan hanya kebiasaan saja. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menegaskan bahwa ilmu pendidikan tidak boleh bebas dari nilai pendidikan, namun harus membentuk moral, menanamkan etika, menciptakan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, pendidikan bukan hanya menghasilkan siswa yang pintar, namun juga harus manusia yang berkarakter juga bertanggung jawab. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Penerapan kurikulum yang menekankan profil pelajar berkarakter menunjukkan adanya dasar aksiologis bahwa pendidikan tidak hanya mengejar akademik, tetapi juga moral dan sosial. Yang kedua dalam kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi lahir dari kajian epistemologis, bahwa belajar harus berorientasi pada kemampuan nyata, bukan hanya hafalan. Selain itu, pendekatan deep learning dalam kurikulum saat ini menekankan pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan kontekstual. Peserta didik didorong untuk memahami konsep secara kritis, menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, dan berpikir kreatif juga reflektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya mengejar banyaknya materi, tapi juga kualitas pemahaman oleh peserta didik. 3. Dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan pembelajaran, diskusi, problem solving, dan project-based learning karena peserta didik dipandang sebagai subjek yang aktif. Ini berkaitan dengan ontologi tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir dan berkembang. Keempat, dalam penelitian pendidikan. Penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran berdasarkan metode ilmiah. Ini menunjukkan penerapan epistemologi dalam pendidikan. Dapat disimpulkan, pendidikan tanpa filsafat akan kehilangan arah, sedangkan filsafat tanpa pendidikan akan kehilangan makna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.